Ummu Salamah ketika Abu Salamah mau mati, Abu Salamah itu kan luka-luka di perang Badar atau di perang Uhud sebagai mengatakan, maka dia bersumpah kepada suaminya, suamiku, saya mendengar Rasulullah bersabda, bila seorang suami istri suaminya mati dan dia masuk surga dan istrinya tidak menikah lagi, maka dia akan dikumpulkan suaminya di surga Allah. Saya bersumpah, maukah engkau bersumpah kalau saya mati engkau tidak menikah, kalau engkau mati saya akan menikah. Kata Ummu Salamah begitu. Apa kata Abu Salamah? Maukah engkau mematuhi saya? Kata Abu Salamah, iya. Apa itu? Menikah setelah saya mati. Maka Abu Salamah menikah dengan Nabi. Dia papasan-pasan begitu, Pak. Ya. Ya, mungkin orang rumahnya rancak, Pak. Ya dah. Nak tega aja lah kan dinikahi orang. Papasan itu besok kau mati besok jangan menikah. Kau tak boleh, Pak. Mati-mati selalu. Urusan dulu nanti kau urusan awak dulu memang ada dia atas turun tinggi. Imam yang ori, ada imam yang punya jamaah. Aku apa-apa selamatlah. Betul, Pak. Apa salahnya? Tak ada masalah. Ya tak boleh itu ibu. Kalau ibu ketemu jodoh menikahlah. Jangan sendiri begini juga. Nanti saya kalau mati suami saya menikah lagi, tentu saya dikumpulkan dengan suami yang terakhir. Betul? Betul itu. Ibu dengan suami terakhir, maka cari yang imamnya lebih baik dari sebelumnya. Makanya Ummu Salamah menikah dengan lebih baik daripada suaminya yang sebelumnya, Ummu Salamah, Abu Salamah. Ya, memang begitu. Cari imam yang lebih baik. Ya. Tapi kalau enggak, nanti kalau suami ibu masuk surga semua, ibu dipilihkan mana surga yang paling tinggi, gitu. Ya. Tapi ada ibu kok cadik, Pak. Pernah kan Pak Ustaz, ambo suami ambo 3 Pak Ustaz, lah mati sadonyo. Iya Ibu, iya. Kalau ambo masuk surga ya suami yang mah Ustaz. Yang terakhir Ibu, kan itu suami Ibu terakhir. Tapi kata Ibu tadi, ambo suku nomor 2 Pak Ustaz. Bah kok nomor 2 ke 7 Ibu, nya mirip ya Pak Ustaz. Itu jadi Ibu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Biasanya saya manggil ibu-ibu dengan ibu-ibu jamaah An-Nisa, gitu ya. Sekarang ya bapak-bapak lebih banyak dari ibu-ibu. Jadi mengganti sebutan itu susah, Ibu ya. Jadi makanya sekarang Bapak Ibu jamaah An-Nisa dan Arijal, kira-kira gitu ya. Karena harus dibawa juga Arijalnya karena bisa apa? Karena kondisinya lebih banyak. Saya tidak beritahu tadi kalau bapak-bapak hadir. Ya, pas sampai di sini kata petugas ini Pak Kanwil semua bapak-bapak juga ikut hadir. Padahal tema kita tentang ibu-ibu ya. Kita bicara temanya tentang ibu-ibu Pak. Tapi tidak apa-apa karena ini juga ya menjadi bahagian dari perhatian bapak-bapak. Nah kita akan bahas pagi ini surat At-Talaq, ya, surat At-Talaq sampai di mana selesainya nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ini perceraian ini perkara yang serius Bapak Ibu ya. Jangan dianggap dianggap ringan persoalan ini karena ini nanti manusia itu akan bermasalah dengan pasangannya di akhirat, dengan anak-anaknya di akhirat. Itu kenapa kata Allah nanti manusia akan lari nampak istrinya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok di akhirat seorang suami akan lari melihat istrinya, seorang ayah akan lari melihat anaknya. Artinya persoalan rumah tangga kalau tidak selesai di dunia, kita akan selesaikan nanti di akhirat. Nah, makanya satu surat dalam Al-Qur'an itu ada satu surat yang mengatur soal perceraian ini yang disebut dengan surat At-Talaq. Surat At-Talaq ini Bapak Ibu disebut juga dengan surat An-Nisa, ya. Kalau An-Nisa yang surat yang keempat disebut An-Nisa At-Tula namanya, An-Nisa yang panjang. Kalau At-Talaq disebut An-Nisa Al-Qusra namanya, An-Nisa yang pendek. Karena temanya sama, pembicaraannya sama-sama bicara tentang hak-hak perempuan. Nah, kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna
Wa asul iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah wa la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Artinya, wahai Nabi, apabila kalian menceraikan istri kalian, maka ceraikanlah mereka dalam iddah mereka. Dan hitunglah iddah mereka itu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Tuhanmu. Dan jangan kalian mengeluarkan istri kalian dari rumah mereka. Dan jangan pula perempuan itu keluar dari rumahnya. Kecuali dia boleh diusir dari rumah itu jika melakukan sebuah tindakan yang fahsyat. Mungkin dia selingkuh atau mungkin dia cari laki-laki lain dalam masa iddah itu, usir. Ya, dan itulah ketetapan Allah. Dan siapa yang melanggar ketetapan Allah, maka dia telah berbuat zalim pada dirinya. Tetapi kamu tidak tahu, mudah-mudahan boleh jadi dengan perceraian itu Allah akan memperbaharui urusanmu setelah itu. Itu artinya surat At-Talaq ayat yang pertama. Jadi kata Allah, wahai Nabi, apabila kamu mentalak istrimu, maka talaklah mereka dalam iddah mereka. Jadi ini menunjukkan bercerai itu boleh. Bercerai itu tidak haram. Tapi paling dibenci saja oleh Allah. Karena kata Nabi, abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah itu adalah perceraian. Ya, memang bercerai itu kalau tidak dibuka pintunya nanti kacau hidup kita, Pak Ibu. Kalau dapat perempuan yang masalah kan, yang tidak bisa diatur, yang membangkang, yang durhaka, tidak patuh, tidak mau menurut, tidak bisa bercerai, gimana nanti itu? Menderita laki-laki itu, mati sebelum masanya dia nanti, Pak Ibu. Ya. Ya. Memang begitu. Maka perceraian itu dibolehkan saja. Memang itu pintu darurat. Tapi ingat, itu paling dibenci oleh Allah. Baik laki-laki yang menceraikan maupun perempuan yang minta cerai, sama-sama dimukai oleh Allah. Itu kenapa begini. Kan akad nikah itu kenapa dimukai Allah bercerai itu? Karena akad nikah itu adalah janji yang paling berat. Itu kenapa dalam Al-Quran akad nikah disebut misaqan ghaliza. Ya, di surat An-Nisa ayat 21 kata Allah, wa akhazna minkum misaqan ghaliza. Istrimu itu telah mengambil darimu perjanjian yang teramat berat. Jadi pernikahan itu ijab kabul itu perjanjian yang teramat berat. Disebut misakan ghaliza, bukan perjanjian ringan Bapak Ibu. Dan kata misakan ghaliza itu hanya 3 kali saja dalam Al-Quran. Pertama menyebut janji Allah dengan para nabi, ya. Yang kedua menyebut janji Allah dengan Bani Israel. Apa maknanya nih? Ibu bapak kalau menjaga akad nikah sampai mati, kematian yang memisahkan pernikahan itu, maka dia akan seperti para nabi di akhirat yang selalu memenuhi janjinya dengan Allah. Derajatnya paling tinggi karena dia memenuhi janjinya. Tapi kalau dia membuka janjinya, membatalkan janjinya, bercerai, maka dia seperti Bani Israel nanti itu. Dia dimurkai oleh Allah. Bani Israel itu dimurkai Allah, makanya ghairil maghdubi alaihim. Itu untuk orang Yahudi itu. Kenapa orang Yahudi itu maghdub, dimurkai Allah? Karena orang Yahudi itu paling tidak bisa menjaga janji. Ya, termasuk janji pernikahan ini. Makanya pernikahan itu pintu terakhir. Itu kenapa Bapak Ibu sebelum menikah itu ada panjang step yang harus dilewati oleh seorang suami. Yang kata Allah, kalau istrinya durhaka, satu fa'izuhunna, dia kasih nasihat yang baik. Ya, memang itu aturannya. Jadi kalau ini istri durhaka, membangkang, dikasih tahu yang baik, tidak paham, tidak mengerti, maka kasih pelajaran yang sifatnya menyentuh perasaan dia. Makanya kata Nabi itu, istausun nisa'a khairan. Kalau perempuan itu salah, istrimu salah, kau berbuat baik sajalah kepadanya. Itu izu namanya itu. Jadi kalau istri kita salah itu Pak, tambah saya belanjonya, itu. Kalau istri buat salah, jadi kalau salah orang rumah aku balikin baju, ganti Androidnya yang baru gitu ya, ya begitu tuh, ya. Dengan begitu dia akan sadar salahnya tuh Pak. Sebab kalau bapak marahi, tidak mungkin dia terima marah kita. Ibu-ibu ini jangankan dimarahi Pak, dikasih tahu yang benar pun tidak mau dia. Karakternya begitu, ya. Karena begitu kata Nabi, kalau kau luruskan dia patah. Fa iza akamta kasarta, kalau kau luruskan dia patah. Kalau kau biarkan dia makin bengkok. Kan serba susah. Pilihannya hanya 2. Luruskan atau biarkan. Dua-duanya salah Pak. Diluruskan, patahnya Pak. Dipadian, bengkoknya Pak. Kau ngawak lah. Ya maka tidak mudah tuh. Makanya Pak jadilah ciek. Dia tambah je lah tuh ya. Tidak mudah menghadapi Pak. 1 saja tidak mudah Pak. Apalagi mau 3, 4. Itu makanya bapak-bapak kalau lah sudah menikah tuh mau sampai 30-an tuh lah mulai hilang rambut itu. Dia beliau kan ya rambut. Rambut hilang kok dek memikir ibu tu Pak. Iyo, yo mana sakit kepala apa? Tak mudah. Itu memang
Kalau memang dia salah, itu Allah sebut begitu, fa'izuhunna, kasih nasihat yang baik, sentuh perasaannya itu. Ya, memang kayak apa lagu Ari Lasso gitu kan, sentuhlah dia tepat di hatimu kan. Nah, itu dia akan jadi milikmu selamanya. Jadi perempuan itu tidak bisa Pak dimarah-marahi, tidak mempan. Memang tidak begitu caranya. Nabi sudah sebut begitu. Maka yang paling baik itu istausun nisaa khairan, berbuat baik padanya. Nah, kalau tidak mempan juga kan perintah kedua itu apa? Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang dulu. Tidak boleh pisah rumah Pak, tetap di ranjang yang sama tapi dibatasi saja dengan triplek. Itu caranya Pak. Iya, caranya begitu. Tidak boleh masalah kita diumbar di publik, tidak boleh. Jangankan ibu mau curhat keluar, dalam rumah saja tidak boleh. Tetap dalam kamar. Persoalan kita lokalisir di kamar. Itu memang kini orang tidak paham begini Pak. Sehingga ibu-ibu sebagian sekarang begitu ada masalah dengan suaminya, dia langsung update status Pak. Ya, memang begitu tuh Pak. Ibu-ibu tuh kalau bercakap jo suami Pak langsung tuh kejam. Nah, itu ya. Ya langsung Pak update status. Ya kan, tak kusangka. Nah itu ibu-ibu ya. Akhirnya semua orang tahu perangai suaminya, tahu orang suaminya. Itu makanya saya sering katakan ke bapak-bapak kalau zaman sekarang nih Pak, kalau bercakap di orang rumah memang harus capek minta maaf Pak. Sebelum update statusnya Pak. Kalau sempat update status Pak, abi ya Pak. Ambo kalau bercakap di istri ambo Pak, ya mana bercakap kok Pak. Tu ambo lambe minta maaf Pak. Yang soalnya update status ke Pak. Kan ceramah santiang amal kosong. Abi jamaah ambo Pak. Lurui jamaah ambo langsung Pak. Enggak ada lah abi jamaah ambo. Bacor jamaah ambo status orang rumah ambo kan. Pak Ustaz kok kacau lu rumah gitu aja. Enggak. Makanya ibu-ibu lokalisir di kamar. Itu perintah Allah begitu. Wahjuruhunna fil madaji, tetap di ranjang yang sama tapi ranjangnya dipisah. Biasanya begini Pak. Kalau pisah ranjang tuh 3 hari 2 hari itu biasa sudah sadar itu. Ya, biasanya kalau ada punggung kok lamanya semalam 2 malamnya Pak. Malam ketiga tuh lagi risah itu. Ya itu biasanya itu begitu tuh. Pok kalau pisah kamar nanti setan masuk. Apalagi pisah kamar biasanya chatting langsung dengan kawan-kawan masa lalu. Itu bahaya. Tapi kalau di kamar yang sama, di ranjang yang sama tidak akan terjadi begitu. Memang begitu acuan agama. Nah, kalau dia durhaka juga, tidak bisa mempan juga nasihat, tapi pisah ranjang tidak mempan juga baru ya fadribuhunna, pukul gitu. Pukul di sana bukan pukul fisik juga, karena kata daraba tidak selalu pukul fisik Bapak ya. Makanya gini, Ashabul Kahfi kenapa tidur selama 300 tahun? Kata Allah fadarabna ala azanihim ya. Ditutup rapat telinganya. Nah, kata daraba bisa dipahami menutup rapat. Makanya fal yadribna bi arjulihinna ya. Wala yadribna bi arjulihin liyufi ma kata di surat An-Nur itu perempuan tidak boleh ya menghentakkan kakinya ya. Bukan menghentakkan kaki itu, tapi memakai pakaian yang sempit yang menampakkan perhiasan di antara 2 kakinya. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi kata daraba itu fadribuhunna itu bisa jadi di apa namanya Pak, diperketat langkahnya. Jadi ibu-ibu ini diambil HP-nya, diambil itu ATM-nya, mobilnya, kendaraannya, ambil, kurung saja di rumah selama beberapa hari. Itu namanya fadribu, sehingga dia tersiksa juga. Mungkin dia sadar begitu. Nah, kalau tidak sadar juga, baru kata Allah faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Datangilah bapakmu, datangi bapaknya. Curhatlah ke bapakmu atau ke bapaknya. Memang begitu aturannya Pak. Jadi kita ini kalau bercakap di orang rumah, curhat bukan ke orang lain, tapi ke bapak kita dulu yang jadi hakim kita mereka. Maka sekarang datangi mereka. Ibu juga begitu. Kalau bercakap jo suami memang curhatnya ke wali, ke hakim. Karena mereka itu akan memberikan solusi yang baik. Saya kalau bercakap jo istri ambo, apa ambo akan bagi solusi yang baik. Kalau ibu ambo enggak. Dan tidak boleh kita curhat ke ibu karena ibu kok cenderung solusinya pendek dan kena akai ibu kok mang singkek. Ya. Nah, memang begitu aturannya, Pak. Ya ambo kalau bercakap jo istri ambo Pak tu datang ke mak ambo mana-mana kan. Amangang jak mak ambo buruk mana manuang jak mak itu lama orang rumah ambo perangai modeko tu ceritalah Pak perangai tu. Modeko mak modeko jak mak di dulu dengan kecet kau nang tangka jak indah tu kan. Dah ada janya ya. Nah, bale mak tinggan. Beko dan carian nama kau mudo. Dah itu jak mak ya. Karena mak kau ndak bisa susah mencari anaknya susah. Kalau susah anaknya susah dulu. Tu ibu-ibu begitu tu. Tapi kalau kapak ndak ambo datang ke ayah ambo manu-manu mengang siapa ambo. Kalau abak orang rumah ambo perangainya tidak bisa buat tul merdeka perangainya. Macam mana? Ceritalah barang ambo kabak ambo, abak ambo manu-manu, kecik abak ambo, ya merilang. Amang lah bir ditulis macam. Itu. Jadi ambo dah jadi bicara itu Pak. Karena ayah ambo lebih payah dari ambo le Pak. Pulang gitu. Nya perangai ibu-ibu kok sajak Siti Hawa sampai hari kiamat sama saja Pak. Gitu. Cuma ada yang sabar, yang tahan, yang enggak itu. Maka tak jadi bercerai kan? Nah, jadi perceraian itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak stepnya itu.
Nah, kalau terjadi perceraian, berlaku aturan yang ini. Makanya kata Allah, wahai Nabi, bila engkau menceraikan istrimu, maka ceraikan mereka di iddah mereka. Begini menarik Ibu ya. Jadi yang dipanggil Nabi ya, itu artinya Nabi pun boleh bercerai. Dan Nabi bercerai dengan istrinya Hafsah. Hafsah itu pernah diceraikan Nabi, Hafsah binti Umar. Dan memang begitu kalau Ibu baca nanti di surat apa? Di surat Al-Ahzab ayat 28 itu ya. Karena istri Nabi ini pernah demonstrasi, Pak. Istri Nabi itu pernah demonstrasi minta ameh, gitu ya. Makanya Allah suruh panggil istri Nabi itu. Karena ini inisiatornya Hafsah, Pak. Jadi Hafsah ini menjadi provokator, Pak. Dia mempengaruhi istri Nabi untuk minta perhiasan ke Nabi. Karena memang istri Nabi itu sejak menikah dengan Nabi tidak pernah pakai perhiasan. Bahkan diceritakan oleh misalnya Ummu Salamah bercerita, kami kadang sampai 3-4 hari tidak ada asap di rumah kami. Artinya tidak masak. Istri Nabi itu sampai 3 hari, 4 hari tidak masak-masak. Tidak ada mau dimasak. Memang begitu. Apalagi perhiasan. Nah, istri-istri Nabi ini biasa begitu. Karena perempuan itu ya begitu. Di Madinah itu kan ibu banyak kayu-kayu. Karena di Madinah itu kan banyak pengusaha dan banyak itu petani-petani sukses kan. Maka itu istri Nabi ini tidak tahan juga lihat ibu-ibu di Madinah itu pakai ameh. Karena ibu-ibu itu kalau pakai ameh sebagian kan juga acuk menggaruk-garuk lagi orang. Ibu-ibu yang mencari ibu menggaruk mereka kan angeknya tuh. Karena ibu-ibu begitu tuh. Kalau nampak orang pakai ameh itu ingin lo pakai ameh. Itu makanya gini, cerita sapi betina ibu ya, Bakarah ya, sapi betina ya. Apa warna sapinya? Kuning. Kuning yang bagaimana? Tasurun nazirin. Kuning yang menyejukkan mata. Apa kuning yang menyejukkan mata? Emas. Siapa yang suka emas? Bakarah. Ibu-ibu. Bakarah itu simbol ibu-ibu tuh, Pak. Sapi betina. Gitu tuh. Itu makanya ibu-ibu kok selalu identik dengan yang kuning-kuning. Makanya Pak, sebenarnya Pak ibu tuh kalau ingin sehat apa mudahnya? Pak balen siame banyak-banyaknya sehat dah. Ya, cara menyehatkan ibu tuh balen yang kuning-kuning. Ketujuhnya tuh, Pak. Ya, jadi memang begitulah istri Nabi demonstrasi, itu Hafsah yang inisiatornya. Maka oleh Nabi diceraikan Hafsah. Karena kata Allah begitu, ya ayuhan Nabi, ya kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna summa wa usarihkunna sarahan jamila. Diceraikan Nabi, Hafsah diceraikan Nabi. Artinya Nabi pernah bercerai. Ya, kalau ini visinya tidak sama lagi dengan kita. Nabi itu kan visinya akhirat. Ternyata istri Nabi sudah bervisi dunia. Karena tidak satu visi lagi, sudah boleh diceraikan. Makanya Nabi menceraikan Hafsah. Tapi Jibril suruh lagi jemput, ya, dirujuk kembali. Nah, ini maksudnya bercerai itu dibolehkan. Bahkan Nabi pernah menceraikan istrinya. Ini kata sebagian ulama, ini menjadi sebab ayat ini turun. Ya, Nabi menceraikan Hafsah. Nah, kalau kamu menceraikan istrimu, ceraikan mereka di masa iddah mereka. Begini Ibu, talaktum, itu jamak ya, antum ya, talaktum. Tadi yang dipanggil Nabi kan, ya ayuhan Nabi, satu kan. Ini terjadi perubahan Bapak Ibu ya. Harusnya begini, ya ayuhan Nabi iza talakta. Itu ya, karena yang dipanggil Nabi kan. Tapi tidak diubah dari single, dari tunggal ke plural. Ya, iza talaktum. Padahal tadi ya ayuhan Nabi. Nah, kenapa diubah dari satu ke banyak? Menunjukkan ini persoalan semua kita. Jadi semua kita boleh bercerai. Jadi kalau dikatakan iza talakta, mungkin Nabi saja yang boleh bercerai kan? Kita tidak. Tapi dikatakan iza talaktum, itu semua kita akan menghadapi ya kasus seperti ini. Kalau itu terjadi, ceraikan istrimu di masa iddahnya. Begini Pak Ibu. Kata talaka itu mazid satu huruf namanya. Talaka itu dikata talaka, lalu ditambah satu huruf menjadi talaka seperti nazzala ya, fa'al. Dalam kaidah bahasa Arab, mazid satu huruf itu yang timbangan taf'il itu masdarnya atau ya fa'ala, itu menunjukkan makna taksir. Taksir, tadrij. Makanya nazzalna az-zikra itu Al-Qur'an turunnya bertahap. Bertahap sedikit-sedikit. Ini artinya talak itu bertahap. Maka tidak sah talak sekali jalan. Dan talak kau 1000. Tidak boleh. Tidak sah. Tetap dihitung satu. Karena talaka itu maknanya tadrij. Talak satu. Masa iddah balik rujuk. Lalu setelah rujuk talak lagi. Rujuk lagi. Talak lagi. Jadi itu kenapa tidak sah talak itu sekaligus. Sekalipun dia ucapkan sekaligus. Kenapa? Allah menggunakan kata mazid satu huruf. Talaka. Itu artinya. Nah, kata Allah, ceraikan istrimu di iddahnya. Karena itulah Bapak Ibu, tidak boleh seorang suami menceraikan istri di masa haid. Kadang-kadang begini, ibu-ibu ini kalau masa haid, apa namanya Pak, pemberang, penyerengi,
ya kan, sensitif. Karena ibu-ibu ketika haid kan tidak salat, tidak beribadah. Karena setan banyak masuk itu. Imam mau gitu deh, ibu. Ibu-ibu ketika haid itu memang dekat dengan setan. Kan begitu kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang los dari zikir, di situ setan menguasainya. Makanya ibu-ibu ketika masuk haid itu ya sering melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Ya, sering membuat kita jengkel kadang-kadang. Nah, ketika itu tahan dulu, jangan ceraikan di masa haidnya itu. Karena dia di masa iddah. Masa iddahnya nanti suci baru ceraikan, setelah itu baru dihitung iddahnya ketika haid, suci, haid. Begitu. Itu alasannya kenapa perintah Allah. Jadi kalau ada laki-laki menceraikan istri di masa haid, sebagai mengatakan cerainya tetap sah, sebagai mengatakan tidak sah, tapi suaminya berdosa. Karena dia tidak menceraikan di masa iddahnya, kira-kira begitu. Termasuk kalau ada seorang suami menceraikan istrinya sebelum digauli. Kalau hukumnya boleh saja. Seorang perempuan belum digauli boleh dicerai. Dan dia wajib membayar mahar separuh, kan begitu ya. Misalnya habis pesta, mungkin bercakap, ya, masuk kamar malam pertama itu bercakap. Langsung diceraikan. Itu tidak boleh, itu berdosa suami itu. Gauli dulu. Setelah gaul, maka nanti baru cerai. Baru ada iddahnya. Kalau dia tidak digauli, itu tidak ada iddahnya. Karena perintah Allah ceraikan perempuan di iddahnya. Kalau dia tidak digauli, tidak ada iddahnya. Ya, dan itu menyakitkan sekali itu, Ibu ya. Malam pertama itu langsung diceraikan itu menyakitkan sekali. Ya, ya memang ya dunia Selawe itu bisa terjadi begitu, Ibu ya. Ya, malam pertama itu langsung gara-gara mantan tiba dari siang mungkin cakap kan. Diceraikan, udah. Tapi tetap bayar mahar separuh, Ibu ya. Ya begitu kata Allah ya. Jadi kalau ini perempuan diceraikan sebelum digauli, misalnya maharnya pajero, tetap dibayar pajero itu separuh tuh, Ibu. Kalau Ibu terima kuncinya balian separuh kapak tu balik. Karena belum digauli. Nah, tapi kalau sudah digauli utuh, tidak bisa lagi diminta. Nah, ini maksudnya ceraikan mereka di masa iddah mereka. Artinya kita tidak boleh menceraikan seorang perempuan itu sebelum digauli. Ada juga orang yang menikahi anak-anak. Zaman dulu biasa Bapak Ibu. Anak yatim itu banyak dinikahi dulu sebelum dia dewasa. Zaman dulu tuh boleh, biasa aja begitu. Tapi digauli nanti setelah dia dewasa. Maka kalau dia menikahi anak yatim yang masih di bawah umur, dia nikahi dan tidak boleh diceraikan sebelum dia dewasa. Karena tidak ada iddahnya nanti. Karena perintah Allah ceraikan perempuan itu di iddahnya. Artinya perempuan itu mesti punya iddah. Nah, ini juga menjadi dasar Pak Ibu, iza talaqtumun nisa, bila kau menceraikan istri, maka itu artinya hak talak ada pada suami, tidak pada istri. Jadi Ibu kalau menceraikan kami tiap hari tidak apa-apa. Ya kan, pulang kami dan talak udah. Besok pulang dan talak udah. Tidak apa-apa, tiap hari sekecil Ibu tidak apa-apa. Tidak akan terjadi itu. Tapi kalau kamu yang mengatakan begitu, bercerai. Walaupun dalam konteks hukum fikih yang di Indonesia ini, perceraian dianggap sah ketika di pengadilan, gitu ya. Tapi secara hukum fikih klasik, jadi itu. Karena kata cerai itu tidak boleh dimain-mainkan. Seriusnya, main-mainnya serius, apalagi seriusnya. Ini ya kadang-kadang kita menganggap sepele ini, Pak Ibu. Ya bahkan ada sebagian, ya dalam sebagian kitab fikih itu kan begini, menyuruh istri pulang ke rumah itu juga bercerai juga. Ya, balik saya ke rumah enggak kau lah. Atau cerai itu. Ya, itu. Ada sebagian apa-apa ini begini, dia marah ke suaminya karena dibandingkan. Itu ya. Karena ada hobi ibu-ibu sebagian membanding-bandingkan suami. Enggak, jadi apa tu nyo tolong kerja orang rumahnya, nyo sapu rumahnya, cuci segala macam kan. Oke, siapa? Jenyo lah kau laki. Tu cerai tu. Tu maka ibu-ibu jadi banding-banding kami jurang. Tak boleh. Memang ada sebagian ibu suka membanding-bandingkan jurang lain kami ke. Kami dak udah nyo lah. Ibu dapat suami model tu, ya terimalah, apa aja lah. Ya kan, apa ibu tu dapat situ, alhamdulillah lah sakinya tu mah. Ya, tapi jadi bandingnya kami apa tu, dia apa tu ya kan, nyo sapu rumahnya, nyoper rumahnya. Ya kan? Itu kecapatnya berang kalau mah, nyo aku laki. Nah, itu dianggap cerai itu Ibu. Walaupun tak sari kalimatnya ya, yang saya itu saya ceraikan engkau. Tapi itu artinya hak talak ada pada suami, istri tidak punya hak cerai. Sebab begini, kenapa hak talak dikasihkan ke laki-laki, tidak ke perempuan? Untung Bapak Ibu ya. Kalau ke ibu hak cerai diagian tiap hari kami jadi duda. Karena ke ibu pendek. Ya kan? Asal ibu pasti cerai kalau langsung Pak. Talambek belanja nyo talak, talambek pulang nyo talak, pakai cang baju nyo talak. Ya kan tidak akan ada pernikahan abadi di muka bumi kalau ibu yang memegang hak cerai. Beruntung kami memegang hak cerai sehingga kami kalau bercakap di orang rumah, kami manung-manung lho Pak, manung-manung. Dia kalau ada apa-apa manung-manung tapi jalan tu dah bercakap di orang rumah tu. Ya tu.
Tandonya bercakap di rumah tu banyak manuangnya Pak. Dia kalau ada apa manu-manu di kantor tak fokus kan, tu pasti sedang bercakap di rumah. Ya betul. Jelas Bu. Ya, kalau ibu tak langsungnya temperamen tu, ceraikan langsung tu. Beruntunglah kami yang dikasih hak talak. Nah, tapi itu artinya juga ibu-ibu mesti punya iddah. Maka kata Allah, iddatihinna. Yang punya iddah adalah perempuan. Kami tidak punya iddah, Ibu. Ibu kalau mati, tunggu 4 bulan 10 hari dulu. Diceraikan suami, tunggu 3 kali suci dulu. Tidak haid, tunggu 3 bulan dulu. Kalau kami, tidak mati istri kami hari ini, beko malam boleh menikah. Ya, kok boleh punya perasaan ya. Tapi kalau boleh saja, Pak. Kan tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Kenapa kami tidak dikasih iddah? Allah Maha tahu keadaan kami. Kami ini tidak bisa lama-lama jauh dari pasangan. Tidak bisa lama-lama, Pak. Ya memang tidak bisa. Paling bisa itu 3 hari. Kalau ibu bisa 40 hari, bisa 4 bulan. Itu makanya taklik nikah itu bila saya tidak memberi nafkah lahir batin ke istri 4 bulan ya. Atau 6 bulan kan. Jatuh cerai saya. 6 bulan ibu bisa bertahan. Tanpa suami ibu bisa bertahan 4 bulan 5 bulan. Makanya Hafsah ditanya, ya Hafsah kata Umar, berapa lama engkau bisa bertahan tanpa suami? Lah perempuan bisa bertahan tanpa suami. Kata Hafsah 4 bulan. Maka Nabi Umar rolling ketika jadi khalifah. Semua pasukan setelah 4 bulan tarik lagi ke Madinah. Kumpul lagi dengan istrinya. Ya begitu tuh, karena perempuan bisa bertahan 4 bulan maksudnya. Laki-laki enggak. Kami 3 hari paling lama. Itu makanya Bapak Ibu, ibu-ibu yang dinas luar, hari ketiga pulang dulu. Gitu Pak. Ya, Pak Kanwil tolong di Ibu-ibu kalau dinas luar 3 hari pulang. Ya, nanti balik lagi. Enggak apa-apa. Ya, tapi jangan bidialah seminggu apa kau ganduang sesurang lalu. Ibu telepon, Pak kau pulang lalu. Ya, pulang ibu dulu. Minta izin Pak Kanwil. Ya, begitu kenapa dosa ibu itu? Kalau begini kata Nabi gitu ya, kalau ada perempuan, kalau misalnya dia tidur dimanapun dia tidur perempuan ini, wabata ghadban, suaminya marah kepadanya, dia tidur, la'anat hal malaikatu hatta tusbi, para malaikat melaknat dia sampai pagi. Walaupun ibu dinas luar, tapi suami ibu sedang jengkel tidur di luar di rumah sendiri, maka ibu dilaknat malaikat sampai pagi. Kalau mati ibu itu tidak boleh tuh bergolong ke neraka, tidak ada hisab. Tidak ada hisab lagi. Ya bergolong-golong sibuk ke neraka cahyo lah kamu. Tidak ada hisab. Tidak ada hisab. Karena begitu, laknat malaikat itu tidak mudah. Ibu para malaikat melaknat ibu sampai pagi. Memang begitu aturannya tuh. Makanya ibu-ibu yang bekerja tuh, yang dapat tugas luar segala macam, itu harus 3 hari itu pulang. Kalau kecuali apa kau memang izin, dah balik ibu sampai seminggu dah balik. Tapi kok acu-acu ibu disuruh dinas luar dia apa aku tuh curiga lah itu ada masalah tuh. Ya dah. Memang begitu tuh aturannya. Maka ibu tidak boleh lama-lama dinas luar. Makanya bapak-bapak pejabat jangan ibu-ibu terlalu lama disuruh dinas luar. Karena persoalannya muncul nanti banyak. Percayalah Bapak Ibu. Ya. Itulah kenapa kan dulu saya katakan ya kita baca dulu surat Al-Ahzab 33 ya. Kenapa Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna perempuan? Kenapa kalian disuruh di rumah oleh Allah? Kenapa perempuan tidak diberikan kewenangan untuk bekerja di luar kecuali ada izin suaminya? Karena laki-laki begitu sifatnya. Iza kharaja min baitihi, kalau laki-laki keluar rumah, wara'a imra'atan, dia lihat perempuan, fa'ajabathu, lalu perempuan itu membuat hatinya gelisah. Biasa begitu tuh Pak Ibu. Kami kalau melihat wanita yang memang agak glowing itu biasanya agak gelisah. Gelisah. Tidak bisa lah itu. Ya tagak gelisah, duduk gelisah, itu tuh pasti itu. Ya. Maka kata Nabi apa? Fal yarji, dia mesti pulang menemui istrinya. Bayangkan kalau ibu dinas luar 3 hari sampai hari, suami pulang ke rumah mencari ibu. Maka jangan salahkan kalau ada menantu dengan mertuanya. Jangan salahkan. Ya bisa jadi yang hadir di rumah itu mertuanya tadi. Istrinya sibuk bekerja. Jangan dilawan hukum Allah Bapak Ibu. Ya. Nah, itu makanya ibu-ibu sudah saya katakan begitu. Ya. Kalau nanti ada telepon mendadak ya sudah minta izin. Nanti Pak Kabak tolong lagi izin kalau ada ibu jam 10 minta izin Pak izin. Itu aturannya begitu. Ya, nanti balik lagi tidak apa-apa. Memang begitulah. Hukum begitu, ketentuan Allah begitu. Nah, nanti dampaknya buruk kalau ini tidak dijalankan. Nah, makanya perempuan dikasih masa iddah tadi karena memang perempuan itu bisa bertahan. Kalau laki-laki tidak, kami tidak dikasih iddah. Ya, kami bebas saja. Ya, begitu. Bahkan kami ini ya boleh menikah ya tanpa sepengetahuan ibu juga tidak apa-apa. Boleh. Nah, karena bisa jadi begitu. Jadi suami ini laki-laki ini ibu dia punya hak 4 kan. Masna wa sulasa wa ruba'ah. Dan dia tidak perlu minta izin ibu, tidak perlu. Memang dikasih minta izin di izin ibu tuh. Kalau kami minta izin dia izin tuh. Untuk tua minta izin laduan salah. Ya. Nah, cuma kalau PNS mereka udah lapor cepat. Tapi ketentuannya begitu tidak perlu izin juga tuh. Jadi untuk soal ini memang laki-laki agak diberikan hak-hak istimewa.
Lalu kata Allah, hitung iddahnya. Jadi Bapak Ibu memang suami hitung iddah. Kenapa hitung iddah? Nanti tiba-tiba saja habis iddahnya tidak bisa rujuk lagi. Maka hitung iddahnya, kalau mau rujuk sebelum iddah habis. Ambil cari saksi, balik. Ya, kalau iddahnya habis tidak bisa lagi nikah baru lagi. Ya, pakai saksi, pakai wali, pakai mahar lagi. Makanya laki-laki suruh hitung iddah. Di masa iddah tuh dihitung hari kalendernya tuh. Sehari menjelang habis pulang leh. Beko tiba-tiba habis beko. Baru terkena, lah bidahnya, terkena tidak balik. Sebab begini Pak, orang rumah ko, Pak istri ko, nampak rancak setelah diceraikan. Coba Pak, tak percaya. Ya. Ceraikan lah siapa? Setelah diceraikan itu tampak rancaknya tuh. Bu ibu tu kalau jando Paknya, entah apa, Pak pandai merawat badan Pak. Ketika jawab Pak, lusuh siapa? Itu lah Pak. Lah jandonya Pak, you mana pandainya merawat Pak. Itu celana lebih ibu yang jando Pak. Tak glowing untuk Pak. Ketika punya suami Pak, you mana bakusu ya Pak. Ya kan? Memang perempuan tu kalau ingin cantik, ingin tahu cantiknya, ceraikan. Ketika diceraikan tu tampak cantiknya. Memang begitu, tahu gimana? Memang begitulah ibu-ibu ni. Nah, maka dihitung iddahnya tu. Jangan terlambat Pak. Terlambat beku habis iddahnya tak bisa pulang leh. Nah, kalau mau sebelum iddah tu. Makanya laki-laki hitung iddahnya. Sebab kalau iddahnya habis tak bisa balik lagi. Dia sudah berhak menentukan nasibnya. Dia bisa menolak bapak sebagai mantan suaminya itu. Bisa menolak. Kalau di masa iddah tidak bisa ditolak. Di masa iddah tinggal sehari iddahnya mau habis. Dia datang suaminya, saya rujuk engkau ya. Tidak bisa ditolak. Tidak boleh menolak. Tapi kalau sudah habis iddahnya, dia rujuk udah terlambat dah. Bisa. Terlambat. Bisa, ibu boleh menikah dengan laki-laki lain kan. Atau kenapa suami disuruh hitung iddahnya. Karena di masa iddah itu kita boleh kembali selama talaknya masih raj'i. Begitu. Lalu kata Allah, jangan keluarkan mereka di rumahnya dan jangan mereka keluar di rumahnya. Ini yang banyak dilanggar perempuan ni. Ibu bercerai dengan suami ibu di masa iddah 3 kali suci itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke kantor. Gimana caranya itu Pak? Ibu yang bercerai, cerai hidup atau cerai mati, ibu tidak boleh ke mana-mana. Tidak boleh keluar rumah. Aturan Allah begitu. Kalau dia keluar rumah itu fahisyah namanya. Perbuatannya keji. Ya, dosanya besar. Karena laki-laki perempuan itu kalau diceraikan dia menunggu di rumah sampai iddahnya habis karena suaminya bisa berubah pikiran, balik. Tapi kalau dia keluar rumah, keluyuran ke sana kemari, bisa dia menampak laki-laki yang lain. Tak mau lagi terima suaminya yang lama. Maka disuruh di rumah itu memberi peluang untuk suaminya yang lama balik. Saya tak tahu Pak kalau kita di kantor ini, kalau misalnya meninggal suami ibu, berapa lama dikasih cuti? Ya, seminggu ya. Ibu seminggu dulu. Ayah harusnya 3 bulan 10 hari. Iya. Iya. Harusnya 4 bulan 10 hari ibu tak boleh keluar rumah. Selama itu ibu dikasih nafkah oleh saudara suaminya atau ayah suami ibu. Dikasih nafkah. Saya kalau istri saya, kalau istri adik saya, adik saya meninggal dunia, selama dia di rumahnya saya wajib memberikan nafkah dia. Saya waris. Anak dia pun saya tanggung. Nanti anak dia habis visitannya saya ambil tuh anak itu dan dia menikah dengan laki-laki lain. Aturannya begitu tuh Pak. Ya. Saya tidak tahu ini Bapak Ibu kalau memang terpaksa masuk kantor sebelum iddahnya habis, ibu hanya datang ke kantor pulang, jam kerja saja, tidak boleh ke mana-mana. Tidak boleh ke mall, tidak boleh ke pasar, tidak boleh ke mana-mana. Itu dosa. Kadang-kadang ada ibu-ibu kok, alun masuk iddahnya habis, itulah ke mana-mana Pak. Wow, lipstiknya udah Masya Allah. Ya tak? Make upnya. Dosa besar itu. Fahisyah namanya. Makanya kalau ada perempuan begitu, di masa iddah, dia keluyuran ke mana-mana di masa iddah itu, maka boleh diusir di rumah itu. Boleh diusir. Karena dia berbuat yang pasyak namanya, keluar rumah. Ya. Itu aturannya begitu. Kasih tahu ke perempuan yang kalau dicerai suaminya, dia mesti menunggu dalam rumah itu hingga sebagai ulama itu untuk membeli makanan saja dia tidak boleh keluar. Suruh orang lain. Aturan perempuan begitu. Jadi memang banyak hikmahnya, ya. Itu fitnah. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau perempuan itu masa iddah tidak boleh diusir dari rumahnya dan tidak boleh dia keluar rumahnya. Kecuali dia boleh dikeluarkan kalau dia keluar rumah tanpa izin dan pengetahuan mantan suaminya itu. Harus minta izin. Karena selama iddah itu tetap kasih nafkah. Sampai iddahnya habis. Mantan suaminya wajib kasih nafkah si istri tadi sampai iddahnya habis. Itu kenapa membuka peluang rujuk. Maka kasih nafkah terus. Jangan begitu diceraikan hilang semua hak, tidak bisa begitu. Sampai iddahnya habis kasih nafkah, mudah-mudahan ketika dikasih nafkah bisa rujuk kembali karena Allah membenci perceraian itu. Rujuklah. Itu maksudnya itu.
Ya. Termasuk yang dicerai mati ya. Tapi kalau memang darurat sifatnya, tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, ibu bekerja, nafkah ibu tidak ada yang ngasih gitu ya. Orang tua ada meninggal pula, kita satu-satunya. Kalau anak ibu, tidak, anak ibu urusan saudara suami ibu. Itu kata Allah begitu, wa 'alal waris misluhu. Jadi kalau adik saya mati, anak dia langsung saya ambil tuh. Saya biayai, istri dia tunggu iddah habis saja menikahlah. Aturannya begitu tuh. Ini yang banyak tidak dijalankan oleh kita sekarang Pak Ibu. Kalau mati adik kita, kakak kita yang laki-laki, semua anak-anak dia itu tanggungan kita. Kita bawa, kita ambil. Istrinya menikahlah habis iddahnya. Dan dibawa suaminya kemana-mana. Tidak boleh anak-anaknya mengganggu hidup dia. Karena anak-anak itu anak saya. Anak bapak saya. Begitu aturan kalau ya anak yatim itu. Nah ibu tidak ada urusan dengan anak lagi. Makanya kalau ibu diceraikan suami ibu, kan langsung anak diserahkan ke suaminya kan. Ibu diceraikan sedang menyusukan anak. Kan ibu wajib menyusukan 2 tahun. Sekarang ibu diceraikan, maka anak ibu langsung serahkan ke suami ibu. Bawa anak udah leh. Ambo kamu nikah. Boleh. Mungkin ibu tidak tega saja kan, tapi aturannya begitu. Kalau misalnya, tolonglah susu dan anak wak dulu. Barang sebulan. Begitu ibu. Bayar lagi. Ya tidak bisa perai istri ibu. Tidak ada urusan ibu jual anak itu. Karena yang punya anak kami. Karena kami yang petani, kami punya tanaman. Ibu lahan saja menumbuhkan saja. Tidak punya loh. Itu aturannya begitu tuh. Kan perempuan itu kan harsul lakum kan. Perempuan itu kan sawah saja. Kalau sawah kan menumbuhkan saja, tidak memiliki kami itu. Nah, begitu Pak Ibu ya. Nanti kalau perempuan itu di masa iddah tidak boleh ke mana-mana. Kalaupun darurat sifatnya ke kantor saja, kantor pulang, kantor pulang, kantor pulang. Begitu aturannya. Ya. Biasanya Pak Ibu kalau yang biasanya kan kalau ibu di masa kalau cerai hidup kan kalau di kantor kan Pak Ibu banyak persoalan curhatnya. Nah, itu menjadi penghalang biku rujuk. Buatlah masuk lo apa? Kompor. Itu. Sebenarnya ibu menanti di rumah tu, ibu rindu dengan suami ibu itu. Jadi ibu kalau manung-manung di rumah tekan apa ya? Pasti itu tuh. Maka coba bayangkan 3 bulan manung-manung ibu tekan apa tuh pasti takana. Dan kami cetul tu. Ya 3 bulan dah sebut ibu tu. Telepon itu. Ya, itu caranya begitu tuh. Makanya rahasianya ibu tidak boleh ke mana-mana di masa iddah. Makanya kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan ya melampaui batas Allah. Nah, terakhir kata Allah, wala tadriyala Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Kenapa kita disuruh menanti iddah? Boleh jadi Allah akan memperbaharui urusan kita setelah bercerai. Bapak Ibu, ternyata kita bertengkar tuh Pak, bertengkar suami istri tuh Pak, bagus. Bagus bertengkar tuh Pak. Allah sebut begitu. Kenapa? Sudah batangka tu beko. Rasul pengantin baru, Pak. Janganlah ada cahaya ibu ya. Itu Allah perbaharui rumah tangga kita. Jadi ketika batangka apa ibu, pisah ranjang atau mungkin tidak berbaikan, itu ketika balik itu baharu. Makanya kata Allah, yuhdisu ba'da zalika amra, Allah perbaharui rumah tanggamu. Biasa sudah baca kak tu ibu. Itu naik onda, ibu mana laki tangan ibu tu kata. Cayalah kamu, dah Pak Ibu. Ya, maka bercakap lah sekali-sekali Pak, jangan bercakap. Iya, karena bercakap itu masalah, itu tahdis namanya ya, ihdas, memperbaharui cita rasa. Kalau akur-akurnya ibunya, cupin-ipin saya berdua sampai mati. Asal, itu jupin-upin dua aja. Ngeci apa betul coba ya. Ngeci ibu betul. Ndak ada tangka-tangka ibu. Ndak ada kenikmatan itu. Nyo ibarat balayi ibu, nyo nikmat awak sampai di pulau ketika ombak gadang. Cerita banyak di pulau biko tu. Tapi kapal nak boleh oleng, nak boleh tenggelam. Biarkan ombak tu menghantam, biarkan. Di situ teruji nakodanya biko tu. Begitu. Jadi tidak apa-apa, bercakap lah. Memang keluarga Sakinah itu pada cakap Pak Ibu. Oh, tidak bisa tu Pak Ibu. Nabi saya dengan keluarga dengan istri pernah bertengkar. Aisyah pernah gitu tu bertengkar dengan Nabi soal isu perselingkuhan. Hafsah pernah dengan Nabi juga. Jadi bertengkar suami istri itu perlu Pak. Perlu. Karena Allah akan memperbaharui kata Allah dengan bertengkar itu. Ya, tapi jangan diajak bertangka, kok bertangka itu. Majak bertangka jangan. Ya, kok bertangka biasa saja bertengkar itu. Itu yang sakinah. Sakinah itu gini Ibu. Sakinah itu lawannya apa? Apa lawan sakinah? Harakah. Makanya sukun harakat, nak begitu. Harakat babi bu itu harakat, mati dia sukun.
Ya begitu. Sakinah itu setelah bergerak bersukun. Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang dinamis, goncang, sukun, begitu tuh. Jangan dipahami keluarga sakinah itu saya sampai mati dah, ndak urang lo tuh, ya. Urang gue bercakap Pak hebohnya suami istri gitu. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Tapi ini baru ayat 1 dulu ya. Begitulah dulu Bapak Ibu. Jam 9 kurang ini. Udah janji jam 9. Ada pertanyaan Ibu-ibu, Bapak? Begitu cuma kita di Minang tidak paham aturan ini. Kan begitu kata Allah, nanti dibaca di Al-Baqarah 233, wa 'alal warisi misluhu. Kalau bapaknya mati, ayahnya tanggung jawab. Kalau ibunya mati, ayahnya tanggung jawab. Kalau bapaknya mati, warisnya tanggung jawab ke anak itu. Ibu tidak ada urusan dengan anak. Jangankan ibu yang cerai mati, cerai hidup pun ibu kasihkan anak ke bapaknya. Bapaknya cari ibu susu, bayar orang. Ibu kasih saja anaknya ke saudara ibu, saudara suami ibu, atau ayah. Cuma ibu tidak tega lah. Sudahlah, ya, berbuat baik lah ibu. Ya. Cuman aturan tetap berlaku. Ibu tidak boleh ke mana-mana dalam masa iddah tadi 4 bulan 10 hari kalau dia ya perempuan yang ditinggal mati. Cuman kalau aturan regulasi kan kita punya aturan di kantor berapa masa cuti ketika ditinggal suami. Ibu ambil saja masa itu. Lebih dari itu ibu minta ampun saja pada Allah. Dan ibu datang ke kantor dan pulang lagi. Tidak ada kemana-mana. Dan ibu tidak boleh bersolek. Tidak boleh bersolek. Ibu pokoknya bantu. Ibu asli. Iya. Tidak. Ibu harus menikah. Tidak boleh dengan itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini nih Bu, Ummu Salamah ketika Abu Salamah mau mati, Abu Salamah itu kan luka-luka di perang Badar atau di perang Uhud sebagai mengatakan, maka dia bersumpah kepada suaminya, suamiku, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, bila seorang suami istri suaminya mati dan dia masuk surga dan istrinya tidak menikah lagi, maka dia akan dikumpulkan suaminya di surga Allah. Saya bersumpah. Maukah engkau bersumpah kalau saya mati engkau tidak menikah, kalau engkau mati saya akan menikah? Kata Ummu Salamah begitu. Apa kata Abu Salamah? Maukah engkau mematuhi saya? Kata Abu Salamah, iya. Apa itu? Menikah setelah saya mati. Maka Abu Salamah menikah dengan Nabi itu. Maka Abu Salamah berdoa, ya Allah gantilah dia dengan lebih baik dari saya. Itu menikah dengan Nabi itu, Ummu Salamah. Tak boleh Bu, tak ada janji-janji. Aduh memang jamaah Bu cetu Pak. Pak Ustaz, ambo lama mati suami ambo Pak Ustaz, ambo tak menikah. Lepas itu dulu suami ambo mengecip itu dan kau mati kau je lelaki tak. Tak ada urusan tu Bu. Tak ada urusan tu. Apa jangan dia papasan-pasan begitu Pak? Ya. Ya, mungkin orang rumahnya rancak Pak. Ya tak? Tak tega je lah kan dinikahi orang. Kau pasal itu besok kau mati besok jangan menikah. Kau tak boleh Pak. Mati selalu. Urusan dulu orang tinggal urusan awak tu memang ada dia tu orang tinggi tu. Itu tu. Ibu menikah. Tak boleh perempuan tu sendirian tu ibu. Banyak masalahnya. Menikah tu ibu bukan soal biologis. Teman, ibu punya imam. Penting tu ibu. Ibu ketika ada persoalan ibu terapik curhat. Ya. Imam tu kan bisa saja. Ya kan? Yang sudah punya jamaah. Tak apa-apa. Ya, kan bisa saja yang punya jamaah, Pak. Yang tak boleh itu jamaah banyak imam. Kalau imam boleh banyak jamaahnya, Pak. Iya. Kalau tidak bisa imam yang ori, ada imam yang punya jamaah. Aku apa-apa selamatlah. Itu, Pak. Apa salahnya? Tidak ada masalah. Ya tidak boleh itu ibu. Kalau ibu ketemu jodoh menikahlah. Jangan sendirian. Tidak boleh. Karena nanti begini juga, nanti saya kalau mati suami saya menikah lagi, tentu saya dikumpulkan dengan suami yang terakhir. Betul? Betul itu. Ibu dengan suami terakhir, maka cari yang imamnya lebih baik dari sebelumnya. Makanya Ummu Salamah menikah dengan Nabi. Karena lebih baik daripada suaminya yang sebelumnya, Ummu Salamah, Abu Salamah. Ya, memang begitu. Cari imam yang lebih baik. Ya. Tapi kalau enggak, nanti kalau suami ibu masuk surga semua, ibu dipilihkan mana surga yang paling tinggi. Gitu. Ya. Tapi ada ibu-ibu kok cadik, Pak. Pernah kan Pak Ustaz, ambo suami ambo 3 Pak Ustaz, lah mati sadonyo. Iya Ibu, iya. Kalau ambo masuk surga ya suami yang mah tu Ustaz. Yang terakhir Ibu, kan itu suami ibu terakhir. Tapi kata ibu tadi ambo syukur nomor 2 Pak Ustaz.
Bah kok nomor 2 ke 7 di ibu, nya mirip je Pak Ustaz. Itu jadi ibu tuh, jadi lah. Sampai je pasan gua. Begitulah. Itulah ibu ya. Jadi bersyukur gitu ibu apalah. Ya, ibu dapat apa namanya itu kemudahan oleh Allah memberikan nafkah untuk anak-anak. Walaupun tak kewajiban ibu, itu jadi amal ibu lah. Yang merawat anak-anak ibu. Tapi kalau nanti ibu, kalau nanti ketemu jodoh yang pas, menikahlah ibu. Jangan ibu sendirian sampai menikah. Menikah. Iya, kan begitu, begitu. Artinya kan tak tertutup pintu namanya itu, Pak. Gitu. Gitulah. Ada Bu, silakan. Iya. Kan perceraian itu ada 3, ada talak dari suami, ada fasakh dari pengadilan, ada khulu dari perempuan. 3 jenis cara itu. Khulu itu perempuan menebus dirinya, dah. Cerai lambo dah, udah bayi udah, barang minta. Boleh. Misal suami ini memang mohon maaf nih ahli maksiat, memang tak bisa dijadi tuntunan. Ya toh, justru akan mengajak kita masuk neraka. Bilang saja begitu. Udah caraikan ambo, barang ambo bayi. Itu namanya khulu, tebusan dan boleh. Ambo balik mahar udah yo carain ambo, boleh. Tak ada masalah. Ada hak perempuan tu pada khulu. Kalau pasah nanti kalau dia ada memenuhi hak-hak dia, ibu datang ke pengadilan, pengadilan menceraikan dia. Ya memutus hubungan itu. Kalau talak dari kami, kalau ibu durhaka, tak apa-apa. Cuman ada hadis Nabi begitu, ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kalau perempuan tadi menuntut cerai karena tanpa uzur, maka haram mencium aroma surga. Ibu minta cerai karena gaji seketek. Itu haram mencium aroma surga itu. Bisa jadi mungkin ndak gagah lah. Ya kan dulu bantunya le rancak, kini lah kurang saya bantunya. Kan nampak lah dia gagah lah. Itu ibu haram mencium. Kan banyak sekarang tuh. Banyak sekarang perempuan-perempuan yang menggugat cerai karena sudah nampak yang lain. Itu tidak ada uzur tuh haram mencium aroma surga itu. Memang begitu? Kecuali ada uzur. Misalnya mohon maaf nih, ada dalam kaidah fikih begitu. Misalnya suami ibu badan tak tanggung baunya loh. Yo bana padi baunya. Asal mendakiknya ke ibu muntah-muntah. Kau dapet suami cetuk kan ibu bana pahit baunya, tanggung pahitnya loh. Kan tak mungkin ibu pakai masker tabah setiap dakik kapak lah kan. Tersinggung lah nyo. Ya toh. Kamu dakik je nyo awak tak kuat lah. Ibu bana padi baunya. Ibu khawatir kalau bertahan tak memenuhi tanggungjawab secara utuh. Itu alasan ibu. Takut dosa ibu bekok. Sudah minta cerai lah. Oh enggak. Tak punya keturunan enggak. Enggak boleh. Tak ada uzur namanya itu. Bersabar. Karena boleh jadi itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya kecuali dia melanggar aturan agama. Ya. Kalau tidak punya keturunan ibu bersabar saja. Istri Firaun, pernah saya ceritakan, istri Firaun tu dapat suami Firaun. Nyo lapak, nyo pijak, nyo sipak, tiap hari ibu. Kejam istri Firaun, suami Firaun tu. Ya. Tapi dia tidak pernah minta cerai itu. Dia berdoa saja, ya Allah bangunkanlah saya istana di surga ya Allah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Itu penting tu ibu-ibu tu. Jadi ibu kalau ketemu suami yang begitu, yang kasar, ya udah doa saja ibu. Tidak usah gugat cerai. Ibu sabar saja. Ini tidak lo kelamun itu paling ya. Iya tak? Iya silakan Pak. Sebentar Ibu ya, agak 3 menit lagi apa jam 9 insyaallah. Karena begini Pak, ada istilah ma'ruf, ada istilah mungkar. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baik, mungkar itu sesuatu yang tidak dikenal baik. Nakira, tidak kenal. Yang ma'ruf itu dikenal, ma'rifah. Sesuatu yang dikenal baik, bila lama-lama ditinggalkan dia berubah jadi mungkar. Sesuatu yang mungkar kalau sering dikerjakan dia berubah jadi ma'ruf. Akal manusia begitu. Poligami terlalu lama dibenci, terlalu lama ditinggalkan, maka dia dianggap mungkar ketika dikerjakan. Kumpul kebo sebentar lagi dianggap baik. Kenapa? Karena sudah mulai dikerjakan. Lama-lama dianggap baik. Saudi Arabia. Sekarang apa Ibu? Dulu ketat soal kumpul kebo ini. Tapi karena perkembangan zaman, sekarang Cristiano Ronaldo bawa pasangannya ke Saudi tinggal dan tidak menikah. Serumah. Anaknya sudah sekian. Tidak ada pernikahan. Tapi tidak ada masalah tuh. Karena sudah mulai dikerjakan, sudah dianggap baik.
Jadi makanya Ibu ajaran agama ini jangan ditinggalkan. Bahwa kita tidak mengerjakan lain soal, tapi jangan membenci yang mengerjakan. Saya tidak pernah membenci orang poligami, tidak pernah mencaci orang poligami. Karena dia mampu adil silahkan. Yang tidak mampu tidak usah. Kan kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kau khawatir takut tidak adil, sudah satu saja. Berarti yang satu sudah dia takut tidak adil sudah. Jadi yang satu memang penakut. Apa lagi? Kalau dia berani tambah tuh. Karena dia takut saja tuh. Kalau pangana samonya Pak, tidak beda-beda pangana logo Pak. Cuma rasa takut itu beda-beda. Gitu. Iya, ada yang baga, ada yang tidak. Itu. Ya begitu Pak. Jadi memang jangan dibenci. Itu aturan agama dan ayatnya tegas, jelas tuh. Bahwa kita tidak mengerjakan itu lain soal. Itu sebabnya kalau yang mungkar dikerjakan jadi ma'ruf, kalau yang ma'ruf ditinggalkan jadi mungkar. Nah, sekarang itulah yang terjadi. Sehingga kalau ada ustaz yang poligami lalu dihujat, habis karirnya. Tidak bisa begitu tuh Ibu. Itu aturan Allah, kenapa kita benci? Kita tidak mampu ya tidak apa-apa. Itu. Nah, yang mampu silahkan. Kan banyak orang yang bisa adil. Tidak semua orang tidak bisa, tidak semua orang itu tidak adil tuh. Ada yang adil juga. Ya, cuma kalau kita PNS kan tidak bisa, karena ada regulasi, ada aturannya. Minta izin ke istri pertama. Makanya Pak cubu-cubu lah minta izin. Iya. Cari waktu yang tape. Iya. Kan harus ada izin kan? Kalau ada izin tidak ada masalah dah. Itu kunci izin saya. Gitu. Itu. Cuma kayak ibu-ibu pasti tidak kena izin, tidak kena izin lah ibu ya dah. Begitulah Bapak Ibu ya. Begitulah dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya baru ayat 1 ya. Nanti ayat selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.